Halo Sobat Momo dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan penuh semangat. Ya, kembali lagi di channel Cerita Momo yang akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguras emosi dan membuat hati berdebar. Cerita kali ini berjudul, Kamu Tidak Ada Harganya Bagi Kami. Mengisahkan perjuangan seorang istri yang direndahkan dan diusir oleh keluarga suaminya. Namun, takdir berkata lain. Setelah 2 tahun, ia kembali sebagai sosok yang sukses dan membuat mereka terdiam dalam penyesalan. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Yuk, langsung aja kita ikuti kisah ini dari awal sampai akhir. Tapi, jangan lupa, ya, untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Cerita Momo. Jangan lupa juga komen di bawah, tulis nama, asal kota, dan hadir. Senja itu, langit Jakarta seolah ikut menjadi saksi bisu. Warnanya yang jingga kemerahan memudar perlahan, seiring dengan janji yang terucap dari bibir dua insan yang tengah dimabuk cinta. Di sebuah taman kota yang rindang, Danu menggenggam erat tangan Sarah. Matanya yang teduh menatap Sarah dengan penuh keyakinan. Aku janji, Sarah. Aku akan bahagiakan kamu. Aku akan buktikan pada keluargaku bahwa kamu adalah wanita terbaik yang pernah ada di hidupku. Sarah tersenyum. Hatinya menghangat. Ia tahu, cinta Danu tulus. Tapi di sisi lain, bayangan Ibu Rita, calon mertuanya, dan adiknya, Dina, kembali hadir. Tatapan mereka saat pertemuan keluarga kemarin masih terasa menusuk. Seolah Sarah, seorang gadis dari keluarga biasa, tak pantas bersanding dengan Danu, pewaris tunggal sebuah perusahaan properti besar. Danu seolah bisa membaca pikiran Sarah. Jangan khawatir, sayang. Mama dan Dina hanya belum mengenalmu. Nanti, seiring berjalannya waktu, mereka akan tahu betapa tulusnya kamu. Ayahku, Pak Budi, juga sudah memberikan restu. Tapi, Danu, Dina terus saja bilang kalau aku cuma mau hartamu. Suara Sarah bergetar. Danu mengusap pipi Sarah. Biarkan saja, sayang. Apa yang mereka pikirkan tidak penting. Yang penting, kita bersama. Kita akan buktikan pada mereka, cinta kita lebih kuat dari segalanya. Janji itu terucap, mengikat erat dua hati yang berbeda kasta. Sarah, gadis lugu dan sederhana, putra dari Pak Ridwan, seorang pensiunan pegawai negeri, dan Danu, putra dari Ibu Rita, seorang sosialita, dan Pak Budi, pengusaha sukses. Perbedaan itulah yang menjadi awal dari segala drama. 1 bulan kemudian, janji itu terwujud. Sebuah pesta pernikahan yang megah digelar di salah satu hotel bintang 5. Danu terlihat gagah dengan setelan jas putihnya, sementara Sarah anggun dalam balutan gaun pengantin yang sederhana namun elegan. Mereka tampak serasi, layaknya pasangan pangeran dan putri dari negeri dongeng. Di balik kemegahan itu, tatapan sinis Ibu Rita dan Dina tak pernah lepas dari Sarah. Ibu Rita, dengan gaunnya yang mahal, berbisik pada Danu. Danu, kamu yakin memilih wanita ini? Lihatlah, gaunnya saja tidak semahal gaun pernikahan ibumu dulu. Danu menghela napas. Ma, ini hari pernikahan kami. Tolong, jangan merusak momen bahagia kami. Dina, yang berdiri di samping ibunya, menambahkan. Dia itu seperti bunga liar yang tumbuh di halaman istana. Aneh dan tidak selevel dengan kita. Danu mencoba sabar. Dia adalah istriku sekarang, Dina. Aku tidak mau dengar kamu bicara seperti itu lagi. Di sisi lain, Pak Budi, ayah Danu, datang menghampiri Sarah dan Danu. Ia tersenyum ramah. Danu, Sarah, selamat ya. Papa bahagia melihat kalian bersatu. Sarah, Papa titip Danu ya. Dia anak yang baik, tapi butuh bimbingan. Sarah tersenyum tulus. Tentu, Pak. Aku akan berusaha yang terbaik. Danu, kamu harus jaga Sarah. Papa percaya, Sarah akan membawa kebahagiaan untukmu. Setelah pernikahan, Sarah pindah ke rumah Danu. Rumah megah itu terasa asing. Dinding-dindingnya seolah memantulkan kesunyian dan dinginnya perlakuan Ibu Rita dan Dina. Sarah, kamu bisa masak, kan? Tanya Ibu Rita saat sarapan pagi. Bisa, Bu, jawab Sarah sopan. Bagus kalau begitu. Mulai besok, kamu yang siapkan sarapan. Aku tidak mau lagi makan masakan dari koki yang rasanya tidak karuan. Perintah Ibu Rita. Sarah mengangguk. Ia mencoba mengabaikan nada bicara Ibu Rita yang penuh sindiran. Ia tahu,
ini bagian dari ujian pernikahannya. Dina, yang tengah memainkan ponselnya, menyeringai. Sepertinya Mama butuh asisten baru. Deh. Dina, cukup, tegur Danu. Ibu Rita menatap Danu tajam. Kenapa? Aku hanya menyuruhnya melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Apa itu salah? Danu terdiam. Ia tidak ingin berdebat dengan ibunya. Sejak kecil, ia selalu diajarkan untuk menghormati orang tua. Ia berharap, seiring waktu, ibunya akan menerima Sarah. Namun, harapan itu terasa jauh. Setiap hari, ada saja perlakuan tidak menyenangkan dari Ibu Rita dan Dina. Sarah selalu berusaha sabar. Ia meyakini bahwa suatu hari nanti, kebaikan hatinya akan meluluhkan hati mereka. Waktu terus berjalan. Danu dan Sarah sangat bahagia. Cinta mereka semakin erat. Danu juga sangat protektif pada Sarah. Ia selalu membela Sarah jika Ibu Rita dan Dina mulai menyudutkannya. Danu, kamu terlalu memanjakan istrimu. Dia harus tahu posisinya di rumah ini, ujar Ibu Rita suatu sore, saat melihat Danu membawakan segelas air untuk Sarah. Dia istriku, Ma. Sudah kewajibanku untuk menjaganya, jawab Danu tegas. Dina, yang sedang bersantai, menyahut. Cih, seperti budak cinta saja. Kakak, kamu berubah sejak menikah dengan dia. Dina, jaga bicaramu. Danu mulai emosi. Sarah menarik tangan Danu. Sudah, Mas. Aku tidak apa-apa. Danu menatap Sarah. Aku tidak bisa, sayang. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus-terusan merendahkanmu. Di tengah ketegangan itu, Ibu Rita mengalihkan pembicaraan. Danu, kapan kalian berencana punya anak? Aku ingin segera punya cucu. Tapi, aku ingin cucu laki-laki. Penerus keluarga kita. Pertanyaan itu membuat Danu dan Sarah terdiam. Mereka sudah lama menantikan kehadiran buah hati. Bahkan mereka sudah berusaha ke berbagai dokter. Kami sedang berusaha, Ma, jawab Danu. Berusaha saja tidak cukup. Kamu harus pastikan istrimu bisa memberikan anak laki-laki. Keluarga kita butuh penerus, kata Ibu Rita sambil melirik Sarah dengan tatapan penuh tuntutan. Sejak saat itu, tuntutan untuk memiliki anak semakin intens. Ibu Rita terus-menerus mendesak Sarah untuk melakukan berbagai pengobatan dan Danu juga ikut turun tangan. Danu pun meminta Sarah untuk menghubungi ayahnya, Pak Ridwan. Sayang, kamu bisakan minta dana sama ayahmu? Kamu tahu sendiri, ayahmu pengusaha sukses. Mungkin kita bisa coba pengobatan di luar negeri. Sarah tertegun. Danu tidak tahu. Sejak ia menikah, ia tidak pernah lagi berbicara dengan ayahnya. Ayahnya tidak merestui pernikahan ini dan mereka sempat berdebat. Sarah tidak ingin membahas masa lalu itu lagi. Mas, aku tidak bisa. Aku sudah putus hubungan dengan ayah. Danu terkejut. Kenapa kamu tidak cerita? Sayang, kenapa kalian putus hubungan? Sarah akhirnya menceritakan semuanya. Tentang bagaimana ayahnya tidak merestui pernikahannya dengan Danu, karena ia tahu betapa sombongnya keluarga Danu. Dan juga alasan yang selama ini tidak pernah diungkapkan. Ayah Sarah bukanlah pengusaha sukses seperti yang disangka. Itu adalah ayah angkatnya yang menemaninya tumbuh dewasa, sedangkan ayah kandungnya adalah orang lain, pengusaha properti yang sangat sukses. Aku tidak pernah cerita, karena aku tidak mau kamu menganggapku menikahi kamu karena uang. Itu bukan cinta, kata Sarah lirih. Danu memeluk Sarah. Aku tidak pernah berpikir seperti itu, sayang. Tapi, kenapa ayah angkatmu melarangmu menikah denganku? Bukankah seharusnya ia ingin yang terbaik untukmu? Dia tahu betapa sombongnya keluargamu, Mas. Dan dia tidak salah, kan? Jawab Sarah, air matanya mulai menetes. Danu terdiam. Ia tidak bisa menyangkal. Tapi ia masih berharap, kebaikan Sarah bisa meluluhkan hati ibunya. Ia tidak tahu bahwa ia salah besar. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja membuka kotak Pandora yang selama ini Sarah sembunyikan. Dan kotak Pandora itu berisi harapan palsu dan kekecewaan yang jauh lebih besar. Cerita tentang ayah kandung Sarah, sang pengusaha properti, hanya diketahui oleh Sarah sendiri dan Ustazah Aisyah. Ia tidak pernah menceritakan hal itu pada Danu, atau bahkan pada ayah angkatnya. Sarah ingin membangun hidupnya dengan Danu, tanpa embel-embel harta. Ia ingin Danu mencintainya apa adanya, bukan karena ia anak seorang pengusaha sukses. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa cinta mereka tulus, murni,
tanpa dihinggapi oleh bayang-bayang harta. Tapi kini, rahasia itu seolah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Danu, yang terperangkap dalam tuntutan ibunya, tidak menyadari bahwa ia baru saja menyalakan sumbu dari bom waktu itu. Ia tidak tahu bahwa keputusannya untuk menyuruh Sarah meminta bantuan dana kepada ayah angkatnya akan menjadi awal dari kehancuran yang tak pernah ia duga. Sarah, aku tahu kamu bisa memberikan yang terbaik untuk kita, untuk keluarga kita. Ayahmu, aku yakin, dia akan mengerti, bujuk Danu malam itu. Tapi, hubungan kami tidak baik, Mas, jawab Sarah. Aku akan bantu kamu. Kita temui ayahmu bersama-sama. Aku janji, aku akan meyakinkan beliau, kata Danu. Sarah mengangguk pasrah. Ia tidak ingin lagi mengecewakan Danu. Ia mencintai Danu. Ia ingin membuktikan bahwa ia pantas untuk Danu. Ia ingin menjadi istri yang sempurna. Ia tidak tahu bahwa kesempurnaan itu adalah ilusi yang pada akhirnya hanya akan menyakitinya. Beberapa hari kemudian, Sarah dan Danu pergi menemui ayah angkatnya. Awalnya, pertemuan itu canggung. Tapi perlahan, suasana mencair. Ayah angkat Sarah, Pak Ridwan, menyambut mereka dengan hangat. Sarah, kenapa tidak bilang kalau mau datang? Papa bisa siapkan makanan spesial. Maaf, Pak. Kami hanya ingin bertemu Papa. Danu langsung menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Ia menjelaskan tentang masalah kehamilan Sarah, tentang bagaimana ia ingin Sarah mendapatkan pengobatan terbaik. Tentu saja, Nak, Papa akan bantu. Kenapa tidak bilang dari dulu? Jangan sungkan, ya. Kamu kan anak Papa, jawab Pak Ridwan. Danu dan Sarah pulang dengan perasaan lega. Tapi, Danu tidak tahu. Ada yang ia lewatkan dari percakapan itu. Ada yang tidak ia dengar, karena fokusnya hanya pada kata, bantu. Pak Ridwan menatap kepergian Sarah dan Danu, bergumam. Papa tahu, Nak, Papa tahu kamu berhak bahagia. Dan Papa akan selalu ada untukmu. Tapi, Papa juga tahu, kamu tidak akan bahagia jika masih terjebak di dalam bayang-bayang mereka. Ayah angkatmu akan selalu mendukungmu, tapi ayah kandungmu tidak akan membiarkanmu disakiti lagi. Sinetron kehidupan Sarah dan Danu baru saja dimulai. Babak pertama telah usai, dengan sebuah janji yang mungkin akan sulit untuk ditepati. Langit senja telah memudar, digantikan oleh kegelapan malam yang penuh dengan misteri dan drama. Dan Sarah, tanpa disadari, telah melangkah masuk ke dalam sebuah perangkap yang disiapkan oleh orang-orang terdekatnya. Perangkap yang terbuat dari harapan palsu, dan janji-janji yang takkan pernah menjadi kenyataan. Pagi itu, rumah megah keluarga Danu terasa sedikit berbeda. Ada hawa dingin yang menusuk, bukan dari pendingin ruangan, melainkan dari senyum Ibu Rita yang kini terlihat terlalu manis. Setelah Danu bercerita bahwa ayah angkat Sarah, Pak Ridwan, bersedia membantu, Ibu Rita tiba-tiba berubah sikap. Perlakuan sinis dan cemoohan yang biasanya terlontar, kini berganti menjadi pujian dan perhatian yang berlebihan. Sayang, sini, sarapan. Ibu sudah siapkan khusus untukmu. Sapa Ibu Rita dengan suara lembut, seraya menepuk kursi di sampingnya. Sarah yang baru datang dari dapur, terkejut. Biasanya, ia sarapan setelah semua anggota keluarga selesai, itu pun dengan menu yang seadanya. Dina, yang duduk di seberang, ikut-ikutan. Iya, Kak. Ibu sampai bangun pagi-pagi buat masak sup ayam ini. Katanya bagus buat kesuburan. Sarah memaksakan senyum, hatinya dipenuhi keraguan. Ini terasa seperti adegan dalam sebuah film. Terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Danu, yang sejak tadi mengamati, tersenyum lega. Ia mengira keajaiban telah datang. Tuh kan, sayang, Ibu dan Dina itu baik. Mereka hanya butuh waktu untuk mengenalmu, bisik Danu di telinga Sarah. Setelah sarapan, Ibu Rita mengajak Sarah duduk di ruang keluarga. Sarah, Ibu sudah bicarakan ini dengan Danu. Ibu ingin kamu dan Danu segera punya anak. Apalagi cucu laki-laki. Kamu tahu, kan, itu adalah harapan terbesar kita. Sarah mengangguk. Aku juga sangat menginginkannya, Bu. Bagus kalau begitu. Ibu sudah jadwalkan kalian untuk bertemu dokter spesialis di Singapura. Jangan khawatir soal biaya, Ibu yang akan urus semuanya. Ibu dengar, pengobatan di sana sangat canggih. Pasti berhasil. Hati Sarah menghangat. Sepertinya ia terlalu cepat berprasangka buruk. Danu juga tampak sangat bahagia. Ia memeluk ibunya,
mengucapkan terima kasih berkali-kali. Namun, di balik semua kebaikan yang mendadak itu, ada rencana yang jauh lebih licik sedang disusun. Sore harinya, ketika Danu dan Sarah pergi keluar, Ibu Rita dan Dina berkumpul di ruang kerja Pak Budi. "Mama yakin rencana ini akan berhasil?" tanya Dina, sambil memegang secangkir teh. Ibu Rita menyeringai. "Tentu saja. Ini cara paling elegan untuk menyingkirkan Sarah. Dengan biaya pengobatan yang mahal di Singapura, dia akan merasa berhutang budi pada kita. Setelah itu, kita bisa menekan dia dengan mudah. Kita akan bilang, kalau kamu tidak bisa memberikan cucu, apa gunanya kami mengeluarkan uang sebanyak ini? Tapi, bagaimana kalau dia hamil?" "Dina, bodohnya kamu. Dokter yang akan menanganinya adalah dokter langganan ibu. Namanya Dokter Herman. Ibu sudah bicara dengannya. Dia akan membuat hasil pemeriksaan Sarah terlihat tidak memungkinkan untuk hamil. Dia akan bilang, 'Maaf, Bu, tapi rahimnya bermasalah dan tidak bisa diperbaiki.' Atau lebih parah, dia akan mengatakan kalau Sarah benar-benar mandul." Dina bertepuk tangan. "Brilian, Ma. Jadi, kita bisa memfitnah dia." "Bukan memfitnah, tapi membuktikan. Dan Danu akan percaya. Dia akan sangat kecewa. Kita akan bilang padanya, 'Danu, dia tidak berguna. Dia tidak bisa memberikan apa yang kita harapkan. Tinggalkan dia.'" Ibu Rita dan Dina tertawa puas. Mereka tidak tahu, rencana busuk mereka hampir saja terbongkar. Tepat saat itu, Pak Budi, yang ingin mengambil berkas, membuka pintu. Ia melihat mereka tertawa, namun ia tidak mendengar percakapan mereka. "Kenapa kalian tertawa? Ada apa ini?" tanya Pak Budi. Ibu Rita langsung memasang wajah polos. "Oh, tidak, Pak. Kami hanya membicarakan rencana liburan ke Bali. Danu sudah bilang kalau dia ingin mengajak Sarah. Kami hanya ingin membicarakan ini. Benar, kan, Dina?" Dina mengangguk cepat, menyembunyikan senyum liciknya. "Iya, Pak. Kakak dan Kak Sarah mau pergi ke sana. Kami sangat senang." Pak Budi menatap mereka penuh selidik. Ia merasa ada yang aneh. Sudah lama ia curiga pada sikap Ibu Rita dan Dina yang sangat membenci Sarah. Namun, ia tidak punya bukti. Ia hanya bisa menghela napas. "Baiklah. Tapi, Papa harap kalian bisa berdamai dengan Sarah. Papa ingin rumah ini damai." Ibu Rita dan Dina hanya tersenyum simpul. Mereka mengangguk, meyakinkan Pak Budi bahwa semua baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Sarah dan Danu berangkat ke Singapura. Mereka sangat antusias. Sarah merasa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bisa memiliki keturunan. "Mas, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku tidak pernah membayangkan ibu akan sepeduli ini," ucap Sarah di dalam pesawat. "Aku sudah bilangkan, sayang. Mereka itu baik," jawab Danu sambil tersenyum. "Semua akan baik-baik saja." Sesampainya di Singapura, mereka langsung bertemu dengan Dokter Herman. Dokter itu tampak profesional. Namun matanya tidak menunjukkan keramahan seperti dokter pada umumnya. Setelah serangkaian pemeriksaan, Dokter Herman mengajak mereka masuk ke ruangannya. "Danu, Sarah, Ibu Rita sudah memberitahu saya tentang masalah ini. Saya sudah memeriksa semua. Dan saya bisa pastikan, ada masalah pada rahim Sarah. Masalah yang sulit untuk diperbaiki," ujar Dokter Herman, nada suaranya datar. Jantung Sarah seperti berhenti berdetak. Danu menatapnya dengan panik. "Masalah apa, Dok? Apa tidak ada cara lain?" Raumnya terlalu lemah. Dan kalaupun bisa diperbaiki, itu membutuhkan biaya yang sangat besar. "Tapi, saya sarankan untuk tidak dilanjutkan. Karena peluangnya sangat kecil," jawab Dokter Herman. Sarah langsung merasa lemas. Ia tidak bisa menahan air matanya. Danu mencoba menenangkan Sarah, tapi ia juga sangat kecewa. Mereka pulang ke Indonesia dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Setibanya di rumah, Ibu Rita sudah menyambut mereka dengan senyum yang dipaksakan. "Bagaimana? Ada kabar baik?" Danu menggeleng. "Tidak, Ma. Kata dokter, Sarah tidak bisa hamil." Wajah Ibu Rita langsung berubah murung. "Jadi, semua uang yang kita keluarkan untuk biaya pengobatan itu, sia-sia? Sarah, kamu benar-benar tidak berguna." Danu mencoba membela Sarah. "Ma, ini takdir. Kita harus terima." "Terima bagaimana? Kita butuh penerus."
Kamu tidak bisa hidup dengan wanita yang tidak bisa memberimu keturunan, bentak Ibu Rita. Sarah hanya bisa menangis. Ia tidak bisa membela dirinya sendiri. Apalagi ia tak pernah menyangka bahwa Ibu Rita akan langsung menunjukkan sikap aslinya. Tiba-tiba, Danu mendapat telepon dari seorang teman lamanya, Reno. Bro, aku dengar ayahmu punya masalah di perusahaannya. Perusahaan itu sedang terancam. Entah kenapa, investor utama tiba-tiba mundur. Danu langsung terkejut. Ia tidak percaya. Ia langsung masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan Sarah yang menangis sendiri di ruang tamu. Ibu Rita langsung mendekat ke Sarah. Sekarang kamu tahu, kan? Kamu hanya membawa sial. Ayahmu bilang dia akan membantu, tapi dia malah membuat perusahaan suamimu bermasalah. Sarah bingung. Ia tidak mengerti. Ia tidak tahu apa-apa tentang perusahaan Danu. Tapi ia tidak bisa membantah. Rencana Ibu Rita dan Dina terungkap. Mereka sudah meminta Dr. Herman membuat hasil pemeriksaan yang tidak benar. Tujuannya hanya satu, agar Danu meninggalkan Sarah. Kamu hanya wanita sial yang tidak bisa menghasilkan apa-apa. Sekarang, kami harus mengurus masalah perusahaan suamimu. Dan kamu, sebaiknya pergi dari sini, desis Ibu Rita. Sarah menatap Ibu Rita dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Ia merasa putus asa. Sementara itu, di sebuah rumah mewah, Pak Budi dan Pak Ridwan sedang berdiskusi. Danu tidak tahu bahwa perusahaan kita sedang diambang kebangkrutan. Investor kita mundur karena mereka tidak percaya pada kepemimpinan Danu, ucap Pak Budi, wajahnya terlihat putus asa. Danu tidak siap, Pak. Dia terlalu dimanjakan oleh Mama. Dia tidak tahu apa-apa, jawab Pak Ridwan. Aku tahu, Pak. Aku sudah mendengarkan semua rekaman pembicaraan Ibu Rita dan Dina. Mereka berencana untuk menyingkirkan Sarah. Dan itu juga yang membuatku sangat sedih. Aku tidak percaya istriku bisa berbuat seperti itu, kata Pak Budi. Maafkan aku, Pak. Aku tidak bisa membiarkan mereka menyakiti anakku. Aku ingin Sarah bahagia, bukan menderita, jawab Pak Ridwan. Pak Budi menatap Pak Ridwan. Aku tahu. Aku juga tidak bisa membiarkan istriku menyakiti Sarah. Aku akan mengambil alih perusahaan dan memecat Danu. Aku akan berikan perusahaan ini pada Sarah. Jangan, Pak. Jangan sampai Sarah tahu. Dia akan marah dan kecewa. Dia akan menganggap kita memanipulasi dia, pinta Pak Ridwan. Pak Budi menghela napas. Lalu kita harus bagaimana? Biarkan Sarah pergi. Biarkan dia memulai hidup baru. Danu dan ibunya tidak pantas untuk Sarah, ucap Pak Ridwan. Danu akan menyesalinya. Tapi aku harus melakukan ini. Aku tidak bisa membiarkan Sarah terus menderita, jawab Pak Budi. Di rumah Danu, Sarah telah mengambil keputusan. Ia sudah tidak bisa lagi menahan sakitnya hati. Ia memutuskan untuk pergi. Ia tidak akan meminta pertolongan pada siapapun. Ia akan memulai hidup baru, sendiri. Danu, yang masih bingung dengan masalah perusahaan ayahnya, tidak menyadari bahwa ia telah kehilangan berlian paling berharga dalam hidupnya. Malam itu, Sarah duduk di tepi ranjang. Air matanya sudah kering, digantikan oleh kobaran api yang membakar hatinya. Rasa sakit karena dikhianati dan direndahkan telah menggerogoti jiwanya hingga tak bersisa. Ia menatap kosong koper kecil di depannya, tempat ia mengemas semua barang miliknya yang sederhana. Tidak banyak. Hanya beberapa pasang baju dan foto-foto kenangan masa kecilnya bersama ayah angkatnya, Pak Ridwan. Foto-foto itu seolah menjadi satu-satunya jembatan yang menghubungkannya dengan kehidupan lama, kehidupan di mana ia merasa berharga. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka dengan keras. Ibu Rita dan Dina masuk ke dalam kamar, wajah mereka dipenuhi amarah. Mereka baru saja mendengar dari salah satu pelayan bahwa Sarah sedang mengemasi barang-barangnya. Kamu mau pergi kemana? Hah? Tanya Ibu Rita, suaranya tajam dan menusuk. Sarah tetap diam, menolak menatap mata tajam itu. Ia tidak ingin lagi mengeluarkan sepatah kata pun. Ia sudah lelah. Hatinya sudah mati. Kamu dengar, kan? Ibu bicara sama kamu, bentak Dina. Kamu mau kabur, ya? Setelah membuat perusahaan kakakku diambang kehancuran? Sarah akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Dina dengan mata kosong. Aku tidak membuat perusahaan Mas Danu diambang kehancuran. Aku bahkan tidak tahu apa-apa tentang itu. Ibu Rita tertawa sinis. Masih berani membantah? Kamu itu membawa sial. Sejak kamu datang, hidup kami berantakan.
Tuduhan itu bagai belati yang menusuk langsung ke jantung Sarah. Ia berdiri, mengambil koper kecilnya. Ia tidak akan lagi bertahan di tempat yang penuh dengan racun kebencian. Aku akan pergi, jawab Sarah, suaranya pelan namun penuh keteguhan. Aku sudah tidak kuat lagi. Bagus kalau kamu sadar diri, seru Dina. Kamu pikir kami akan menahanmu? Sana, pergi. Kami tidak butuh wanita tidak berguna sepertimu. Dina, cukup, teriak Danu, yang tiba-tiba muncul di pintu kamar. Wajahnya pucat, kerutan di keningnya menunjukkan betapa beratnya masalah yang sedang ia hadapi. Ada apa ini? Ibu Rita langsung mendekati Danu. Lihat istrimu, Danu. Dia mau pergi. Dia bilang dia tidak tahan lagi di sini. Bagus. Kan? Wanita pembawa sial ini akhirnya sadar diri. Danu menatap Sarah, matanya memancarkan rasa bingung dan kecewa. Sarah, kamu mau pergi kemana? Apa yang terjadi? Sarah menatapnya, ada harapan kecil di matanya. Harapan bahwa Danu akan membelanya, seperti yang sering ia lakukan dulu. Namun, harapan itu pupus ketika Danu melanjutkan, apa kamu tidak peduli dengan masalah yang sedang aku hadapi? Aku butuh dukunganmu, bukan malah kabur seperti ini. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghancurkan sisa-sisa hati Sarah. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Aku sudah mencoba, Mas. Tapi aku tidak bisa. Aku sudah tidak kuat lagi. Ibu Rita menyeringai penuh kemenangan. Dia tidak bisa memberimu anak, Danu. Dia tidak bisa mendukungmu. Dia hanya beban. Dia tidak ada harganya bagi kita. Maafkan saya, Bu. Tapi saya akan pergi, ucap Sarah. Ia mencoba melangkah, namun Dina langsung mendorongnya. Enak saja kamu mau pergi begitu saja. Bentak Dina, amarahnya sudah mencapai ubun-ubun. Kamu pikir kami akan biarkan kamu pergi begitu saja? Tidak. Ambil ini untukmu. Dina melemparkan sebuah koper besar yang sudah usang dan sebuah amplop putih. Koper itu mendarat di kaki Sarah, sementara amplopnya jatuh tepat di depannya. Sarah terkejut. Koper itu adalah koper lama miliknya saat ia pertama kali datang ke rumah ini. Sedangkan koper kecil yang ia bawa, dilempar oleh Dina ke pojok kamar. Apa ini? Tanya Sarah, suaranya bergetar. Dina tertawa sinis. Itu koper milikmu. Dan itu adalah surat cerai dari kakakku. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Tidak. Kamu harus pergi dengan cara yang layak kamu dapatkan. Jantung Sarah berdebar kencang. Tangannya gemetar saat ia mengambil amplop itu. Ia membuka dan membaca isinya. Sebuah surat cerai yang sudah ditandatangani oleh Danu. Matanya membulat. Ia menatap Danu, meminta penjelasan. Danu, yang berdiri di belakang Ibu Rita, menundukkan kepalanya. Ia tidak berani menatap mata Sarah. Danu, apa ini benar? Tanya Sarah, suaranya serak. Ibu Rita maju, mendorong Danu sedikit ke depan. Iya, benar. Danu yang menandatanganinya. Danu sudah lelah dengan semua sandiwara ini. Kami sudah tahu semuanya. Kamu tidak bisa hamil. Kamu tidak bisa memberikan apa yang kami harapkan. Kamu tidak ada harganya bagi kami. Kata-kata itu keluar dari mulut Ibu Rita dengan penuh kebencian. Sarah menatap Danu. Matanya dipenuhi rasa sakit, kecewa, dan pengkhianatan. Ia menunggu Danu membantah ibunya. Tapi Danu hanya diam. Kepalanya masih tertunduk. Koper itu adalah sisa-sisa hidupmu di sini, tambah Dina, suaranya penuh kemenangan. Ambil itu, dan pergi. Sarah menatap koper usang di depannya. Matanya memandang ke arah Danu yang masih menunduk. Ia akhirnya mengerti. Kata-kata Ibu Rita benar. Ia tidak punya harga diri di rumah ini. Ia tidak pernah dihargai. Ia tidak pernah dianggap. Sarah mengambil koper usang itu, memasukkan foto-foto ayahnya dan beberapa barang miliknya. Ia tidak peduli dengan pakaian-pakaian mahalnya yang ia bawa saat pernikahan. Ia hanya ingin pergi. Ia tidak ingin lagi berada di tempat yang penuh dengan kepalsuan. Ia juga mengambil amplop berisi surat cerai itu. Ini aku terima, ucap Sarah, suaranya pelan dan penuh keteguhan. Ia tidak menangis. Tidak ada lagi air mata yang tersisa di matanya. Hanya ada kehampaan. Ibu Rita dan Dina terdiam. Mereka terkejut dengan ketenangan Sarah. Mereka mengira Sarah akan histeris, memohon ampun, dan menangis. Tapi Sarah hanya diam, menerima semua dengan ketenangan yang menakutkan.
Silakan, keluar, ucap Ibu Rita, sedikit gentar. Ia tidak menyangka Sarah akan setenang ini. Sarah tidak menjawab. Ia melangkah keluar dari kamar, menyeret koper usang itu. Di belakangnya, Ibu Rita dan Dina terus mengoceh. Rasakan. Kamu tidak ada harganya bagi kami. Kamu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Sarah hanya terus berjalan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia melangkah keluar dari rumah itu. Malam itu, dinginnya udara tidak sebanding dengan dinginnya perlakuan yang ia terima. Ia berjalan ke jalan, dan menghentikan sebuah taksi. Kemana, Non? Tanya sopir taksi. Sarah menatap langit malam yang gelap, hatinya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Namun, di tengah rasa sakit itu, ada sebuah harapan baru yang mulai tumbuh. Harapan untuk bangkit kembali. Kemana saja, Pak? Asal jangan kembali ke sini, jawab Sarah. Setelah Sarah pergi, keheningan mencekam menyelimuti ruang tamu yang tadinya penuh dengan makian dan kebencian. Ibu Rita dan Dina berdiri di sana, saling berpandangan. Awalnya, ada senyum kemenangan yang terukir di wajah mereka, namun senyum itu perlahan memudar. Ketenangan Sarah saat pergi, tanpa air mata, tanpa permohonan, seolah menjadi hantu yang menghantui mereka. Mereka mengira Sarah akan jatuh, hancur, dan memohon-mohon. Tapi Sarah justru pergi dengan kepala tegak, meninggalkan mereka dalam keheningan yang tak terduga. Danu, yang berdiri di sana, hanya bisa menatap kosong ke arah pintu. Bayangan Sarah yang menyeret koper usang, sosoknya yang kecil namun penuh kekuatan, terus terngiang di benaknya. Ia merasa ada yang hilang, ada yang kosong di dalam dirinya. Ia menoleh ke arah ibu dan adiknya. Kemenangan yang mereka rasakan terasa begitu hampa. "Ma, apa yang sudah kita lakukan?" tanya Danu, suaranya parau. Ia tidak menyangka ibunya akan memberikan surat cerai, sebuah tindakan yang ia sendiri tidak ingat telah ia setujui. "Kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan," jawab Ibu Rita, berusaha mempertahankan nada bicaranya yang dingin. "Kita tidak butuh wanita tidak berguna seperti dia. Dia tidak bisa memberikan kita penerus. Dia hanya beban." "Beban? Mama bilang dia beban?" Danu tertawa sinis. "Mama tidak tahu, Ma. Sarah itu, dia adalah wanita terbaik yang pernah aku kenal. Dia sabar, dia tulus, dia tidak pernah menuntut apa-apa dari kita. Dia hanya ingin cintaku. Tapi aku tidak becus menjaganya. Aku membiarkan Mama dan Dina menyakitinya." Dina melotot. "Kakak apa-apaan sih? Kakak seharusnya bahagia. Kita sudah menyingkirkan wanita pembawa sial itu." "Pembawa sial?" Danu maju selangkah, menatap Dina dengan mata penuh amarah. "Pembawa sial itu bukan Sarah. Pembawa sial itu adalah sikap kita. Sikap Mama yang selalu merendahkan orang lain. Sikap kamu yang selalu iri. Kita yang membawa sial untuk diri kita sendiri." Ibu Rita menampar wajah Danu. "Cukup. Jangan berani-berani kamu melawan ibumu." Danu tidak bergeming. Ia memegang pipinya yang memerah, matanya menatap Ibu Rita dengan kekecewaan yang mendalam. Mama sudah keterlaluan. Mama tahu aku cinta Sarah. Mama tahu aku bahagia dengannya. Kenapa Mama tega melakukan ini?" "Karena dia tidak berguna," teriak Ibu Rita, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku ingin kamu punya penerus. Aku ingin kamu punya anak laki-laki yang akan meneruskan nama keluarga kita. Dan itu membuat Mama harus menghancurkan hidupku, menghancurkan pernikahanku." Danu menatapnya. "Aku tidak pernah peduli dengan penerus itu. Aku hanya ingin bahagia dengan istriku. Tapi Mama mengambilnya dariku." Ibu Rita dan Dina terdiam. Mereka tidak menyangka Danu akan bereaksi seperti ini. Biasanya, Danu akan langsung tunduk dan patuh. Tapi kali ini, ia melawan. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka. Pak Budi masuk ke dalam rumah. Wajahnya tenang, tapi matanya memancarkan amarah yang terpendam. Ia sudah mendengar seluruh pertengkaran mereka dari luar. Ia menatap Ibu Rita dan Dina, lalu beralih ke Danu. "Danu, duduk," perintah Pak Budi, suaranya rendah namun penuh wibawa. Danu menurut. Ia duduk di sofa, kepalanya menunduk, seperti anak kecil yang baru saja tertangkap basah melakukan kesalahan. Pak Budi menatap Ibu Rita dan Dina. "Kalian berdua, naik ke atas. Jangan sampai Papa dengar suara kalian sampai Papa panggil." Ibu Rita mencoba membantah.
Tapi, Pak. Sekarang, bentak Pak Budi. Ibu Rita dan Dina terkejut. Mereka tidak pernah melihat Pak Budi semarah ini. Tanpa banyak bicara, mereka melangkah naik ke atas. Setelah mereka pergi, Pak Budi duduk di depan Danu. Danu, katakan pada Papa, apa yang sebenarnya terjadi. Danu tidak bisa menahan tangisnya. Ia menangis terseduh-seduh. Aku sudah menghancurkan hidupku, Pak. Aku sudah kehilangan Sarah. Kenapa? Kenapa kamu membiarkan istrimu pergi? Kenapa kamu tidak membelanya? Tanya Pak Budi. Danu akhirnya mengakui semua kesalahannya. Ia menceritakan tentang bagaimana ia merasa bimbang. Bagaimana ia terjebak di antara rasa cintanya pada Sarah dan rasa takutnya pada ibunya. Ia menceritakan bagaimana ia membiarkan dirinya dihasut. Bagaimana ia membiarkan ibunya dan Dina membuat skenario keji untuk menyingkirkan Sarah. Ia juga menceritakan tentang surat cerai yang ia tanda tangani tanpa membaca isinya, karena ia begitu sibuk dengan masalah perusahaan. Aku bodoh, Pak. Aku sangat bodoh. Aku terlalu takut untuk melawan Mama. Aku terlalu sibuk memikirkan perusahaan Papa. Aku tidak tahu, Pak, aku benar-benar tidak tahu kalau Mama dan Dina bisa sekejam itu. Aku Danu. Pak Budi mendengarkan dengan sabar. Ada kekecewaan di matanya, tapi juga ada secercah harapan. Anaknya tidak sepenuhnya hilang. Ia masih punya hati nurani. Sekarang kamu tahu, Danu, ucap Pak Budi. Papa sudah tahu semuanya. Papa tahu kalau masalah perusahaan itu hanya buatan. Papa yang membuat semuanya seolah-olah hancur. Papa ingin tahu, apakah kamu bisa menjadi pemimpin yang tangguh? Apakah kamu bisa mengambil keputusan yang benar? Tapi ternyata, kamu malah memilih jalan yang salah. Kamu membiarkan istrimu pergi. Danu terkejut. Apa? Jadi, perusahaan tidak bangkrut? Tidak. Semuanya baik-baik saja, jawab Pak Budi. Dan Papa juga tahu tentang Dr. Herman. Papa sudah menyelidiki semuanya. Mama dan Dina yang memintanya untuk mengatakan kalau Sarah tidak bisa hamil. Kenapa Papa tidak bilang? Tanya Danu. Papa ingin kamu yang menyadarinya sendiri. Papa ingin kamu tahu betapa kejamnya orang-orang terdekatmu. Dan betapa berharganya wanita yang sudah kamu sia-siakan, jawab Pak Budi. Danu menunduk. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Ia merasa bodoh karena ia lebih memilih mempercayai ibunya dan adiknya daripada istrinya sendiri. Ia menyesali semua perbuatannya. Sekarang kamu tahu, kan? Kamu sudah kehilangan berlian yang paling berharga dalam hidupmu. Kamu tidak bisa lagi kembali ke sana. Tapi kamu bisa memperbaikinya. Kamu bisa mencari Sarah, ucap Pak Budi. Danu mengangkat kepalanya, matanya memancarkan harapan. Aku akan mencari Sarah, Pak. Aku akan meminta maaf padanya. Aku akan meminta dia kembali. Pak Budi menepuk pundak anaknya. Pergilah. Kamu harus buktikan pada Papa, pada dirimu sendiri, dan pada Sarah, bahwa kamu bisa menjadi laki-laki yang lebih baik. Kamu tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik, jika kamu tidak bisa menjadi suami yang baik. Danu langsung bangkit. Ia mengambil kunci mobilnya dan langsung melangkah keluar. Sementara itu, di lantai atas, Ibu Rita dan Dina menguping pembicaraan mereka. Mereka terkejut mendengar pengakuan Pak Budi. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Budi tahu segalanya. Mereka tidak menyangka bahwa rencana mereka telah terbongkar. Mereka berdua saling berpandangan, wajah mereka pucat. Mereka telah kalah. Danu melangkah keluar rumah, matanya mencari-cari Sarah. Ia berharap ia masih bisa menemukannya. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan orang-orang yang ia cintai pergi dari hidupnya. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya menjadi boneka yang dimanipulasi oleh siapapun. Ia akan mencari Sarah. Ia akan meminta maaf. Dan ia akan berjuang untuk mendapatkan kembali istrinya. Lampu kristal di ruang keluarga itu terasa meredup, seolah enggan menerangi ketegangan yang begitu pekat. Setelah Danu pergi, hanya Pak Budi, Ibu Rita, dan Dina yang tersisa. Wajah Ibu Rita dan Dina yang tadinya penuh kesombongan, kini memucat. Tatapan Pak Budi yang tajam terasa seperti pedang yang siap menebas kebohongan mereka. Duduk, perintah Pak Budi, suaranya dingin tanpa emosi. Ibu Rita dan Dina, dengan langkah gemetar, duduk di sofa yang berhadapan dengan Pak Budi. Mereka saling melirik, berusaha mencari celah atau jalan keluar, namun tidak ada. Mereka tahu, kali ini mereka benar-benar terjebak. Kalian pikir Papa tidak tahu apa yang kalian lakukan? Tanya Pak Budi, suaranya tetap tenang namun penuh intimidasi.
Kalian pikir papa bodoh? Pak, kami tidak tahu apa yang papa bicarakan, ucap Ibu Rita, mencoba memasang wajah tak berdosa. Jangan coba-coba membohongi papa lagi, bentak Pak Budi. Suaranya yang biasanya lembut kini menggelegar. Papa sudah tahu semuanya. Papa tahu kalau kalian berdua yang meminta Dokter Herman untuk mengatakan bahwa Sarah tidak bisa hamil. Ibu Rita dan Dina terperanjat. Dina mencoba menyangkal. Itu tidak benar, Pak. Itu fitnah. Fitnah? Pak Budi tersenyum sinis. Ia mengambil ponselnya dan memutar sebuah rekaman suara. Suara Dokter Herman yang sedang berbicara dengan seseorang. Ibu Rita, Anda yakin? Ini bisa berisiko. Saya harus mengatakan kalau rahimnya lemah dan tidak bisa diperbaiki. Tentu saja saya yakin. Herman, berapapun biayanya, saya akan bayar. Yang penting, buat Sarah terlihat seperti wanita mandul. Saya tidak mau dia memberikan cucu untuk keluarga ini. Baik, Bu. Saya akan atur semuanya. Jangan khawatir. Suara itu terdengar begitu jelas. Suara Ibu Rita, yang penuh dengan kebencian, tidak bisa disangkal lagi. Rekaman itu adalah bukti nyata dari pengkhianatan mereka. Wajah Ibu Rita dan Dina langsung pucat pasi. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Budi akan melakukan ini. Bagaimana, Rita? Masih mau menyangkal? Tanya Pak Budi, matanya menatap tajam ke arah istrinya. 20 tahun kita menikah, tapi kamu masih tidak bisa berubah. Kamu masih saja memikirkan harta dan kekuasaan. Pak, itu hanya rekaman yang dimanipulasi, kilah Ibu Rita, suaranya bergetar. Jangan membohongi Papa lagi, Rita, bentak Pak Budi. Papa juga sudah tahu tentang perbuatan kalian di perusahaan. Kalian pikir Papa tidak tahu? Kalian berdua menghabiskan uang perusahaan untuk foya-foya. Mengeluarkan uang puluhan miliar tanpa persetujuan dari Papa. Kalian pikir Papa buta? Ibu Rita dan Dina terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Budi akan tahu tentang semua itu. Mereka telah menyembunyikan laporan keuangan yang palsu, tapi ternyata Pak Budi jauh lebih cerdik dari yang mereka duga. Papa tidak pernah menyangka bahwa istri dan anak Papa bisa sejahat ini. Papa sangat kecewa, ucap Pak Budi, suaranya dipenuhi rasa sakit. Papa sudah lelah dengan semua ini. Papa lelah dengan kebohongan kalian. Papa lelah dengan kebencian kalian. Pak, Ibu Rita mencoba meraih tangan suaminya. Namun, Pak Budi menepisnya. Jangan sentuh Papa. Mulai sekarang, kalian tidak punya apa-apa lagi. Semua kartu kredit dan aset kalian sudah Papa bekukan. Papa tidak akan memberikan uang sepeser pun pada kalian. Rumah ini juga bukan lagi milik kalian. Wajah Ibu Rita dan Dina langsung pucat. Mereka berdiri, menatap Pak Budi dengan mata terbelalak. Maksud Papa apa? Tanya Dina, suaranya pecah. Papa sudah menjual rumah ini. Dan Papa akan memindahkan semua aset perusahaan atas nama Papa. Danu juga sudah tidak akan mendapatkan warisan sepeser pun dariku. Kalian pikir, dengan uang puluhan miliar yang kalian habiskan, Papa tidak akan tahu, kata Pak Budi. Tidak, Pak. Jangan. Bagaimana bisa Papa melakukan ini pada kami? Teriak Ibu Rita, air matanya mengalir deras. Ini adalah akibat dari perbuatan kalian, Rita. Kalian sudah menghancurkan segalanya, bentak Pak Budi. Dan Papa akan pastikan, kalian akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Sementara itu, di sisi lain kota, Danu mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hujan deras mulai turun, seolah ikut merasakan kehancuran hatinya. Ia menyesal. Ia sangat menyesal. Ia mencoba menelepon Sarah berkali-kali, tapi ponsel Sarah tidak aktif. Sarah, kamu di mana? Tolong angkat teleponnya. Aku mohon, gumam Danu. Ia tidak tahu harus kemana. Ia mencoba mencari di tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi. Namun, tidak ada hasil. Ia merasa putus asa. Ia merasa bodoh karena membiarkan wanita yang ia cintai pergi. Di saat yang bersamaan, Sarah tiba di sebuah tempat. Sebuah pesantren yang berada di pinggir kota. Ia turun dari taksi dan berjalan perlahan. Di depan pintu, Ustazah Aisyah sudah berdiri menunggunya. Sarah, kamu sudah datang. Sapa Ustazah Aisyah, suaranya lembut. Ia adalah satu-satunya orang yang tahu rahasia Sarah, dan ia adalah mentornya. Sarah langsung memeluk Ustazah Aisyah. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh, menceritakan semua yang terjadi. Tentang pengkhianatan,
tentang perlakuan kejam Ibu Rita dan Dina, dan tentang Danu yang tidak membelanya. "Tenang, Nak. Semuanya akan baik-baik saja," ucap Ustazah Aisyah, mengusap punggung Sarah. "Sekarang, kamu sudah di tempat yang aman. Kamu sudah tidak perlu takut lagi." Ustazah Aisyah membawa Sarah masuk. Ia memberikan Sarah pakaian bersih dan makanan hangat. Ia membiarkan Sarah beristirahat. Ia tahu, Sarah membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya. "Mereka tidak tahu, Sarah. Mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya," gumam Ustazah Aisyah. "Mereka hanya melihat dirimu yang dulu. Mereka tidak tahu bahwa kamu adalah pemilik sejati dari perusahaan properti yang sedang mereka incar." Kembali ke rumah, Ibu Rita dan Dina masih menangis terseduh-seduh di depan Pak Budi. Mereka memohon ampun, mereka memohon agar Pak Budi tidak melakukan ini. Tapi Pak Budi tetap pada keputusannya. "Ini adalah pelajaran untuk kalian," ucap Pak Budi. "Kalian sudah menghancurkan pernikahan Danu. Kalian sudah membuat Papa sangat kecewa. Papa sudah tidak bisa lagi mempercayai kalian." "Lalu kami harus kemana, Pak?" tanya Dina, wajahnya dipenuhi ketakutan. "Itu bukan urusan Papa. Kalian bisa pergi kemana saja yang kalian mau. Tapi jangan harap Papa akan memberikan uang sepeser pun pada kalian," jawab Pak Budi, suaranya dingin. Tiba-tiba, Danu pulang. Ia melihat Ibu Rita dan Dina menangis. Ia menatap ayahnya, lalu menatap mereka. "Pak, bagaimana? Apa Papa tahu Sarah ada di mana?" tanya Danu. "Papa tidak tahu," jawab Pak Budi, "tapi Papa akan mencarinya. Dan Papa akan pastikan, Sarah akan bahagia. Papa tidak akan membiarkan dia menderita lagi." Danu mengangguk. Ia tahu, ayahnya akan melakukan yang terbaik. Ia juga tahu, ia harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan kembali istrinya. Pengkhianatan yang tersembunyi selama ini akhirnya terungkap. Kebohongan mereka telah menghancurkan segalanya. Rumah yang tadinya megah, kini terasa seperti kuburan. Dan kebahagiaan yang mereka miliki, kini telah lenyap. Minggu-minggu berlalu bagaikan siksaan bagi Danu. Ia telah kehilangan segalanya. Sarah, rumah megah, bahkan kepercayaan diri dan martabatnya. Ia kini tinggal di sebuah apartemen kecil, yang ia sewa dengan sisa uangnya. Setiap hari ia mencari Sarah, mendatangi setiap tempat yang pernah mereka kunjungi, menelepon teman-teman Sarah, bahkan menghubungi kenalan-kenalan lama. Namun, Sarah seolah lenyap di telan bumi. Ponselnya tidak aktif, dan tak ada yang tahu keberadaannya. Danu merasa sangat putus asa. Ia tahu, ia pantas mendapatkan ini. Ia sudah menyia-nyiakan berlian yang paling berharga dalam hidupnya. Sementara itu, di tempat lain, Ibu Rita dan Dina juga merasakan akibat dari perbuatan mereka. Mereka terusir dari rumah mewah mereka, semua kartu kredit dan akses ke rekening bank mereka telah dibekukan. Mereka terpaksa tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana, jauh dari kehidupan glamor yang biasa mereka jalani. Mereka tidak bisa lagi berbelanja di butik mahal atau pergi ke salon mewah. Mereka tidak memiliki apa-apa. Kebanggaan mereka hancur, dan hidup mereka kini dipenuhi dengan kemarahan, penyesalan, dan ketidakpastian. Mereka masih tidak mengerti mengapa Pak Budi, yang selalu tunduk pada mereka, bisa begitu kejam. Suatu sore, Danu mendapatkan telepon dari ayahnya. "Danu, datanglah ke kantor pengacara Papa besok jam 10 pagi. Ada hal penting yang harus kita bicarakan." Danu merasa ada harapan. Ia langsung mengiyakan. Namun, ia tidak tahu bahwa bukan hanya ia yang diundang. Ibu Rita dan Dina juga mendapatkan panggilan yang sama. Keesokan harinya, di ruang rapat kantor pengacara Pak Budi, suasana terasa tegang. Danu duduk di salah satu kursi, wajahnya terlihat lesu dan lelah. Di sisi lain, Ibu Rita dan Dina duduk dengan tatapan angkuh yang masih tersisa, meskipun pakaian mereka jauh dari kata mewah. Mereka berharap pertemuan ini akan menjadi kesempatan untuk mendapatkan kembali uang dan aset mereka. Pak Budi duduk di kursi utama, diapit oleh pengacaranya. "Baiklah, karena semuanya sudah hadir, kita bisa mulai," ucap Pak Budi, suaranya tenang. "Papa sengaja mengundang kalian semua di sini untuk menyelesaikan masalah keluarga kita, secara formal. Apa lagi yang mau Papa bicarakan? Bukankah Papa sudah mengambil semuanya dari kami?" tanya Ibu Rita, nada suaranya penuh kekecewaan. "Papa akan mengembalikan semua aset dan rekening kalian, jika kalian mau mengakui semua perbuatan kalian," kata Pak Budi. Mata Ibu Rita dan Dina berbinar. Dina langsung menyahut. "Kami akui. Kami salah, Pak.
Kami menyesal. Bagus. Papa senang kalian bisa jujur, jawab Pak Budi, namun senyumnya tidak sampai ke matanya. Tapi pengakuan kalian saja tidak cukup. Papa sudah memanggil saksi kunci di sini. Masuklah. Pintu ruang rapat terbuka. Sosok wanita yang selama ini mereka cari, yang selama ini mereka benci, masuk ke dalam ruangan. Ia tidak lagi mengenakan pakaian sederhana atau kemeja rumahan. Ia mengenakan gaun sutra berwarna beige yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dipulas riasan natural. Tatapannya tenang, matanya memancarkan kekuatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia adalah Sarah. Wajah Danu langsung berubah. Ia berdiri dari kursinya, matanya berkaca-kaca. Ibu Rita dan Dina mematung. Mereka tidak menyangka akan bertemu Sarah di sana, dan mereka semakin terkejut melihat penampilannya yang kini terlihat seperti wanita pebisnis yang sukses. Sarah, bisik Danu. Duduk, Danu, perintah Sarah, suaranya pelan tapi tegas. Danu menurut. Ia duduk kembali, matanya tidak bisa lepas dari sosok wanita di depannya. Wanita yang ia usir, wanita yang ia buang, kini berdiri di sana dengan aura yang berbeda. Sarah, jelaskan semuanya, kata Pak Budi. Sarah mengangguk. Ia mulai berbicara, suaranya tenang dan jelas. Aku tidak akan mengulang apa yang sudah terjadi. Kalian sudah tahu semua. Ibu Rita dan Dina memanipulasiku. Danu membiarkanku. Kalian bilang aku tidak punya harga, tidak punya apa-apa. Ibu Rita menelan ludah. Ia tidak bisa membantah. Aku datang ke sini, bukan untuk membalas dendam, lanjut Sarah. Tapi untuk meluruskan semuanya. Aku ingin kalian tahu, bahwa selama ini, kalian telah berbuat jahat kepada orang yang salah. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dari tas tangannya dan menaruhnya di meja. Kalian ingat, kalian mencoba menghasut Danu agar meminta uang pada ayahku? Kalian mengira ayahku hanya pengusaha biasa. Kalian pikir aku tidak punya apa-apa, kecuali cinta Danu. Dina tertawa sinis. Memangnya kamu punya apa? Sarah tersenyum. Senyumnya begitu menakutkan, hingga membuat bulu kuduk Dina merinding. Kalian ingat, kalian mencoba untuk menghasut Danu untuk mengambil alih perusahaan ayahnya? Kalian pikir, setelah perusahaan itu bangkrut, kalian bisa mengambilnya? Kalian salah. Kalian tidak tahu, akulah pemilik sejati dari perusahaan yang selama ini kalian incar. Mata Ibu Rita dan Dina terbelalak. Wajah mereka pucat pasi. Danu menatap Sarah dengan kebingungan. Pak Budi menghela napas. Selama ini, kalian mencoba untuk menghancurkan perusahaan milikku. Perusahaan yang kalian anggap sebagai target kalian, ucap Sarah, suaranya bergetar menahan amarah. Ayah kandungku bukanlah Pak Ridwan, melainkan Pak Deden. Dia adalah pemilik perusahaan yang kalian incar, dan dia sudah mewariskan semua asetnya kepadaku. Aku tidak pernah mau mengungkapkan ini, karena aku tidak ingin Danu menikahiku karena harta. Aku ingin Danu mencintaiku apa adanya. Danu berdiri, kepalanya menunduk, ia merasa sangat malu. Ibu Rita dan Dina menatap Sarah, wajah mereka menunjukkan penyesalan dan ketakutan yang mendalam. Mereka telah mengusir berlian yang paling berharga. Mereka telah membuang wanita yang sesungguhnya bisa membuat mereka kaya raya. Kami tidak tahu, bisik Ibu Rita. Tentu saja kalian tidak tahu, jawab Sarah, karena kalian hanya melihat harta. Kalian tidak pernah melihat hati. Danu memberanikan diri untuk berbicara. Sarah, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Sarah menatap Danu. Maafmu tidak cukup. Danu, kamu membiarkan aku diusir. Kamu membiarkan ibumu dan adikmu menyakitiku. Sarah, aku akan perbaiki semuanya, ucap Danu. Sudah terlambat, Danu. Aku sudah tidak bisa mempercayaimu lagi, jawab Sarah. Sidang keluarga itu berakhir. Sarah bangkit, mengambil tasnya dan melangkah keluar dari ruangan. Di belakangnya, Ibu Rita dan Dina terduduk lemas, menyadari bahwa mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri. Danu hanya bisa memandang kepergian Sarah, menyesali semua yang telah ia lakukan. Ruangan kantor pengacara itu terasa dingin dan sunyi, menyisakan Pak Budi, Ibu Rita, dan Dina. Setelah Sarah pergi, keheningan yang mematikan memenuhi ruangan. Ibu Rita dan Dina duduk mematung, wajah mereka pucat pasi. Mereka masih tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Wanita yang selama ini mereka rendahkan, mereka hina, dan mereka usir,
ternyata adalah pemilik sejati dari perusahaan yang selama ini menjadi sumber kekayaan mereka. "Pa, Papa bohong, kan? Itu tidak mungkin," bisik Ibu Rita, suaranya parau. Pak Budi menatapnya dengan tatapan datar. "Papa tidak berbohong, Rita. Apa yang Sarah katakan adalah kebenaran. Kamu dan Dina telah mencoba untuk menjatuhkan perusahaan milik anakmu sendiri." Ibu Rita dan Dina tidak bisa berkata-kata. Mereka menyadari betapa bodohnya mereka. Selama ini, mereka telah berbuat jahat, tidak hanya pada Sarah, tapi juga pada diri mereka sendiri. "Pengacara Papa akan menjelaskan konsekuensi dari semua perbuatan kalian," lanjut Pak Budi, seraya menunjuk ke arah seorang pria parubaya yang sedari tadi duduk diam di sudut ruangan. Pria itu, yang ternyata adalah pengacara Pak Budi, membuka sebuah map coklat. "Selamat siang, Ibu Rita, Nona Dina. Saya adalah pengacara keluarga ini. Saya akan membacakan tuntutan yang akan diajukan kepada kalian." Mendengar kata tuntutan, Ibu Rita dan Dina langsung panik. "Apa? Tidak. Papa tidak bisa melakukan ini," teriak Ibu Rita. "Diam, Rita. Biarkan pengacara Papa yang bicara," bentak Pak Budi. Pengacara itu melanjutkan, suaranya tenang dan jelas, bagai palu godam yang menghantam telinga Ibu Rita dan Dina. "Berdasarkan hasil investigasi internal yang kami lakukan, ditemukan bahwa kalian berdua telah melakukan penggelapan dana perusahaan senilai puluhan miliar rupiah untuk kepentingan pribadi. Dana itu kalian gunakan untuk membeli tas-tas mahal, perhiasan, dan berbagai macam barang mewah. Kami memiliki semua buktinya, termasuk kwitansi pembelian dan laporan keuangan yang dipalsukan." Wajah Ibu Rita dan Dina semakin pucat. Mereka tidak menyangka Pak Budi bisa secerdik ini. Semua rencana busuk mereka kini terbongkar. Selain itu, lanjut pengacara itu, Nyonya Sarah, selaku pemilik sah perusahaan, juga akan mengajukan tuntutan atas penipuan dan pencemaran nama baik. Dia akan menuntut kalian atas rekayasa medis yang kalian lakukan di Singapura, serta atas tuduhan palsu bahwa dia adalah wanita mandul dan tidak berguna. Bukti-bukti rekaman suara yang merekam percakapan kalian dengan Dr. Herman akan menjadi bukti kuat di pengadilan. Ibu Rita dan Dina terduduk lemas. Mereka tidak bisa lagi membantah. Mereka tahu, mereka sudah tidak bisa lari lagi. Semua perbuatan jahat mereka kini akan berbalik menghancurkan mereka. "Papa akan pastikan, kalian akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas semua perbuatan kalian," ucap Pak Budi, matanya menatap tajam ke arah mereka. "Kalian ingin harta? Kalian akan kehilangan semuanya. Rumah mewah yang selama ini kalian banggakan, sudah Papa jual untuk menutupi kerugian perusahaan. Mobil dan semua aset atas nama kalian sudah Papa sita. Kalian akan tahu bagaimana rasanya hidup tanpa harta." Ibu Rita dan Dina menangis. Mereka tidak bisa lagi menahan air mata. Penyesalan itu datang terlambat. Mereka tahu, mereka sudah menghancurkan hidup mereka sendiri. Sementara itu, di apartemen kecilnya, Danu duduk termenung. Ia tidak bisa melupakan wajah Sarah. Wajah yang dipenuhi dengan kekuatan dan ketenangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia merasa sangat bodoh. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia mengambil ponselnya, mencoba menghubungi Sarah lagi, tapi hasilnya tetap sama. "Sarah, kamu di mana? Tolong beri aku satu kesempatan lagi," bisik Danu, air matanya menetes. Ia merenung. Ia mengingat semua kebaikan Sarah. Bagaimana Sarah selalu ada untuknya. Bagaimana Sarah selalu mendukungnya, meskipun ia tidak pernah mendapatkan dukungan yang sama dari keluarganya. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan. Ia menyesal karena ia terlalu sibuk dengan masalah perusahaan, sehingga ia tidak melihat penderitaan istrinya. Di sisi lain, Sarah kini tengah berada di kantornya. Kantornya bukan lagi sebuah ruang kecil, melainkan sebuah menara pencakar langit yang menjulang tinggi, yang ia warisi dari ayah kandungnya. Ia duduk di kursi kebesarannya, menatap pemandangan kota dari jendela. Ustazah Aisyah, yang kini menjadi penasihatnya, duduk di depannya. "Kamu sudah yakin, Sarah? Kamu tidak akan memaafkan mereka?" tanya Ustazah Aisyah. Sarah menghela napas. "Aku tidak bisa, Ustazah. Luka yang mereka berikan terlalu dalam. Mereka tidak hanya mencoba untuk menghancurkan hidupku, tapi juga nama baikku. Mereka tidak hanya merendahkanku, tapi juga ayah kandungku. Aku tidak bisa memaafkan niat jahat yang mereka lakukan." "Tapi, Nak, bukankah memaafkan itu lebih baik?" "Memaafkan bukan berarti aku harus melupakan semua yang mereka lakukan,"
Ustazah, jawab Sarah. Aku akan memaafkan mereka suatu hari nanti. Tapi bukan sekarang. Sekarang, aku hanya ingin mereka mendapatkan pelajaran. Pelajaran, bahwa harta dan niat jahat tidak akan pernah bisa membawa kebahagiaan. Sarah mengambil ponselnya, menekan beberapa tombol, dan meletakkannya di telinganya. Pak Herman, saya Sarah. Saya ingin Anda siapkan semua dokumen. Kita akan mulai proses pengadilan. Saya ingin Ibu Rita dan Dina mendapatkan hukuman yang setimpal. Ustazah Aisyah hanya bisa tersenyum. Ia tahu, Sarah telah berubah. Sarah yang dulu adalah wanita yang lemah dan mudah dikendalikan. Sarah yang sekarang adalah wanita yang kuat, mandiri, dan berani mengambil keputusan. Ia tahu, Sarah akan menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Kembali ke kantor pengacara, Ibu Rita dan Dina sudah keluar dari ruangan. Mereka berjalan di koridor dengan kepala tertunduk. Di luar, sudah ada beberapa wartawan yang menunggu. Berita tentang kebangkrutan mereka sudah mulai menyebar. Mereka kini menjadi bahan tertawaan. Ibu Rita, Nona Dina, benarkah kalian sudah bangkrut? Tanya seorang wartawan. Ibu Rita dan Dina hanya bisa menangis. Mereka tidak bisa menjawab. Mereka kini menyadari bahwa harta dan niat jahat yang selama ini mereka pupuk, kini telah berbalik menghancurkan mereka. Mereka yang tadinya berteriak, "Kamu tidak ada harganya bagi kami," kini merasakan sendiri bagaimana rasanya tidak memiliki harga diri. 2 hari setelah sidang keluarga yang menggemparkan, langit Jakarta terasa lebih cerah, seolah ikut merayakan kemenangan hati yang diremukan. Di dalam sebuah ruangan kerja yang megah di puncak gedung pencakar langit, Sarah duduk di kursi kebesarannya. Ia tidak lagi mengenakan gaun elegan, melainkan setelan kerja berwarna gelap yang memberinya aura profesional dan berwibawa. Di depannya, pengacara yang ditunjuk oleh Pak Budi, kini menjadi penasihat hukumnya. Tumpukan berkas dan dokumen tersebar di meja. Apakah Anda sudah yakin, Nyonya Sarah? Setelah ini, tidak ada jalan kembali, tanya sang pengacara, suaranya serius. Sarah menatap berkas di depannya, berkas tuntutan hukum yang akan menjerat Ibu Rita dan Dina. Ia mengangguk pelan. Saya sudah yakin, Pak. Lanjutkan. Saya ingin semua prosedur dijalankan sesuai hukum yang berlaku. Pengacara itu mengangguk, terkesan dengan ketenangan dan keteguhan Sarah. Baik. Tuntutannya akan segera kami ajukan ke pengadilan. Saya yakin, dengan semua bukti yang kita miliki, termasuk rekaman suara dan laporan keuangan palsu, kasus ini akan segera diselesaikan. Mereka tidak akan bisa mengelak. Sarah bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Ia menatap ke bawah, ke jalanan yang ramai. Ia mengingat kembali hari di mana ia diusir dari rumah itu, dengan koper usang di tangan dan hati yang hancur. Ia mengingat tatapan benci dan makian yang dilontarkan Ibu Rita dan Dina, serta sikap diam Danu yang membuatnya merasa tidak berharga. Sekarang, ia telah kembali, bukan sebagai wanita lemah, melainkan sebagai seorang pejuang yang siap mengambil haknya kembali. Tolong siapkan konferensi pers. Saya ingin semuanya jelas. Saya ingin media tahu, mengapa saya meninggalkan keluarga itu. Saya ingin nama baik saya bersih kembali, dan saya ingin mereka mendapatkan hukuman yang setimpal. Perintah Sarah, suaranya mantap. Pengacara itu mengangguk. Ia tahu, perintah ini bukan sekadar permintaan, melainkan sebuah deklarasi perang. Ia melihat secercah kekaguman di mata pengacara itu. Pada sore harinya, sebuah konferensi pers dadakan digelar di sebuah hotel bintang 5. Puluhan wartawan berkumpul, penasaran dengan sosok wanita muda yang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai pemilik perusahaan properti terbesar di kota itu. Mereka juga penasaran dengan skandal keluarga yang melibatkan nama besar keluarga Danu. Sarah tampil di podium, mengenakan gaun putih yang sederhana namun berkelas. Ia memulai pidatonya dengan tenang. Selamat sore. Saya, Sarah. Saya adalah istri dari Danu, putra dari Pak Budi dan Ibu Rita. Dan saya juga pemilik sah dari perusahaan ini. Para wartawan terkejut. Mereka tidak menyangka Sarah akan langsung mengungkapkan identitasnya. Ia melanjutkan. 2 tahun yang lalu, saya menikah dengan Danu dengan tulus. Namun, keluarga suami saya tidak pernah menerima saya, karena mereka menganggap saya berasal dari keluarga biasa. Mereka terus merendahkan saya, dan akhirnya, mereka mengusir saya. Mereka bahkan memalsukan laporan medis, dengan mengatakan bahwa saya mandul, agar suami saya meninggalkan saya.
Wajah wartawan dipenuhi rasa terkejut. Sarah tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan, mereka melakukan semua ini karena mereka menganggap saya tidak berharga. Mereka pikir, saya tidak memiliki apa-apa. Tapi mereka tidak tahu bahwa perusahaan yang selama ini mereka coba hancurkan adalah perusahaan yang diwariskan oleh ayah kandung saya kepada saya. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka sebut tidak berguna adalah pemilik sejati dari semua kekayaan yang mereka incar. Ruangan itu hening sejenak, lalu meledak dengan pertanyaan-pertanyaan. Sarah, dengan tenang, menjawab semua pertanyaan itu. Ia juga memperlihatkan dokumen-dokumen dan bukti-bukti yang sah. Berita tentang skandal ini langsung menyebar luas. Judul-judul berita besar di televisi dan media online langsung dipenuhi dengan nama Sarah. Ia tidak hanya membersihkan namanya, tapi juga membuat Ibu Rita dan Dina mendapatkan hukuman sosial yang paling memalukan. Di sebuah rumah kontrakan sederhana, Ibu Rita dan Dina duduk di depan televisi yang usang. Mereka melihat Sarah berbicara di layar, dengan percaya diri dan penuh wibawa. Mereka tidak bisa lagi berkata-kata. Air mata mengalir di pipi mereka, bukan karena penyesalan, tapi karena kemarahan dan rasa malu yang tak terhingga. Mereka kini adalah bahan tertawaan publik. Lihat, Ma, lihat, dia menghancurkan kita, bisik Dina, suaranya bergetar. Dia harus mendapatkan balasan, gumam Ibu Rita, matanya dipenuhi dendam. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang mereka sebut tidak berharga, kini menjadi sosok yang menghancurkan semua kebanggaan mereka. Di apartemen kecilnya, Danu juga menonton konferensi pers itu. Ia tidak lagi marah. Ia hanya merasa malu dan menyesal. Ia melihat betapa kuatnya Sarah. Ia melihat betapa beraninya Sarah. Dan ia menyadari bahwa ia telah kehilangan wanita yang luar biasa. Ia adalah seorang pengecut yang tidak bisa melindungi istrinya. Ia mematikan televisi. Ia mengambil jaketnya. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menyalahkan siapapun. Ia harus mencari Sarah. Ia harus meminta maaf. Bukan karena harta Sarah, tapi karena ia mencintai Sarah. Ia harus membuktikan pada Sarah bahwa ia bisa menjadi laki-laki yang lebih baik. Danu keluar dari apartemennya, mengemudikan mobilnya menuju gedung perusahaan milik Sarah. Ia tahu, ini mungkin adalah pertemuan terakhirnya dengan Sarah. Ia tidak akan memohon untuk kembali. Ia hanya akan meminta maaf, dan meminta maaf dengan tulus. Sementara itu, di kantornya, Sarah baru saja selesai dengan konferensi pers. Ia melihat ke layar monitor CCTV yang terhubung ke pintu masuk gedung. Dan di sana, ia melihat Danu. Wajahnya yang dulu penuh dengan keangkuhan, kini dipenuhi dengan penyesalan. Sarah hanya menatapnya, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia tahu, penyesalan yang terlambat itu, kini sudah datang. Langit sore telah berubah menjadi warna jingga. Di balik kaca jendela besar, gemerlap lampu kota mulai menyala. Namun, di dalam ruangan kerja yang megah itu, hanya ada keheningan yang memekakan telinga. Sarah duduk di kursinya, matanya lurus menatap ke arah pintu. Ia tahu, di baliknya, pria yang pernah menjadi suaminya, kini menunggu. Ia merasa hatinya tidak lagi bergetar. Tidak ada lagi rasa benci, tidak ada lagi rasa cinta. Hanya ada kehampaan. Pintu terbuka perlahan, dan Danu masuk. Ia tidak lagi mengenakan setelan jas mahal. Pakaiannya sederhana, wajahnya terlihat lelah, matanya memancarkan rasa penyesalan yang mendalam. Ia melangkah perlahan, seolah takut menginjak sesuatu yang rapuh di ruangan itu. Ruangan yang kini terasa begitu asing baginya. Sarah, bisik Danu, suaranya parau. Ia menatap Sarah. Wanita di depannya ini, wanita yang dulu selalu ia dekap, kini terlihat begitu jauh. Begitu dingin. Begitu kuat. Duduk, Danu, ucap Sarah, suaranya datar. Ia tidak beranjak dari kursinya. Danu menurut. Ia duduk di kursi yang berhadapan dengan Sarah. Ia melihat semua detail di ruangan itu. Foto-foto di dinding, piagam penghargaan, dan pemandangan kota yang menakjubkan. Semua ini adalah milik Sarah. Wanita yang ia sebut tidak punya apa-apa. Danu menatap Sarah. Aku minta maaf, Sarah. Aku benar-benar minta maaf atas semuanya. Sarah tidak menjawab. Ia hanya menatap Danu, seolah menunggu kelanjutan dari kata-katanya. Danu menundukkan kepalanya, air matanya mulai menetes. Aku bodoh. Aku pengecut. Aku membiarkan mereka menyakitimu. Aku membiarkan Mama dan Dina menghinamu.
Aku tidak membelamu. Aku sangat menyesal. Ia mengangkat kepalanya, matanya memancarkan keputusasaan. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Sarah. Aku tahu, aku sudah kehilangan semuanya. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi, aku tidak peduli dengan harta. Aku hanya peduli denganmu. Aku hanya butuh kamu kembali. Sarah menghela napas. Maafmu, terlambat, Danu. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk langsung ke jantung Danu. Terlambat? Maksudmu? Dulu, saat aku diusir dari rumah itu, aku masih punya harapan. Harapan bahwa kamu akan mengejarku. Harapan bahwa kamu akan membelaku. Harapan bahwa kamu akan mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu diam. Kamu hanya menatapku, membiarkan ibumu dan adikmu menghinaku. Kamu membiarkan Dina melemparkan koper dan surat cerai kepadaku. Jawab Sarah, suaranya pelan namun penuh dengan kepedihan. Danu menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa membantah. Semua yang dikatakan Sarah adalah kebenaran. Kamu tahu, Danu, diammu adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Lanjut Sarah. Aku bisa menerima makian dari ibumu dan adikmu. Tapi aku tidak bisa menerima diammu. Diammu itu menunjukkan bahwa kamu setuju dengan apa yang mereka katakan. Diammu itu menunjukkan bahwa aku benar-benar tidak berharga bagimu. Danu menangis terseduh-seduh. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Maafmu baru datang sekarang, setelah kamu tahu siapa aku sebenarnya, ucap Sarah. Maafmu baru datang sekarang, setelah kamu tahu bahwa aku adalah pemilik perusahaan ini. Maafmu baru datang sekarang, setelah kamu tidak punya apa-apa. Tidak, Sarah, tidak seperti itu. Danu mencoba membantah. Aku tidak peduli dengan hartamu. Aku mencintaimu, Sarah, aku tulus. Sarah tersenyum. Senyum yang penuh dengan kepahitan. Kamu tidak bisa membuktikan itu, Danu. Kamu tidak bisa. Kamu memilih diam saat aku membutuhkannya. Kamu memilih harta saat aku butuh cintamu. Danu terdiam. Ia tidak bisa lagi membantah. Semua yang dikatakan Sarah adalah kebenaran. Aku sudah memaafkanmu, Danu, ucap Sarah, matanya menatap Danu. Mata Danu berbinar. Benarkah? Jadi kita bisa kembali bersama. Sarah menggeleng. Memaafkan bukan berarti aku harus kembali kepadamu. Memaafkan itu untuk diriku sendiri. Aku memaafkanmu agar aku bisa melangkah maju, tanpa beban. Aku tidak bisa lagi kembali kepadamu, Danu. Orang yang aku cintai sudah tidak ada lagi. Orang yang aku cintai adalah Danu yang membela aku, yang melindungiku, yang selalu ada untukku. Dan kamu bukan lagi Danu yang itu. Danu menundukkan kepalanya. Ia tahu, semua sudah berakhir. Ia tahu, ia telah kehilangan Sarah untuk selamanya. Pergilah, Danu, ucap Sarah. Bangunlah hidupmu sendiri. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu bisa menjadi laki-laki yang lebih baik. Tunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu berharga, bukan karena nama keluargamu, bukan karena hartamu, tapi karena dirimu sendiri. Danu berdiri. Ia melangkah perlahan ke arah Sarah. Boleh aku memelukmu untuk yang terakhir kalinya? Sarah mengangguk. Danu memeluk Sarah, memeluknya dengan erat. Ia mencium kening Sarah, air matanya menetes di pipi Sarah. Terima kasih, Sarah. Terima kasih atas semuanya. Danu melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan Sarah sendirian. Ia tahu, ia harus memulai hidup baru. Ia tahu, ia harus berjuang untuk mendapatkan kembali dirinya sendiri. Sementara itu, Sarah berdiri di dekat jendela, menatap kepergian Danu. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa lega. Ia telah memaafkan Danu. Ia telah membebaskan dirinya sendiri. Ia tahu, kini ia bisa melangkah maju, tanpa beban. 1 tahun berlalu begitu cepat. Waktu seolah menjadi obat paling mujarab untuk semua luka, memudarkan kepedihan dan menumbuhkan harapan baru. Sarah telah menemukan kedamaian sejati. Ia tidak lagi menjadi wanita yang dihantui masa lalu. Ia kini adalah pemilik tunggal dari perusahaan properti ayahnya. Namun, ia tidak hanya fokus pada bisnis. Ia juga mendirikan sebuah yayasan sosial yang dinamai Harapan Baru, sebuah wadah untuk membantu wanita-wanita yang terpinggirkan dan tidak memiliki keberanian untuk bangkit.
Ia percaya, setiap wanita memiliki kekuatan yang hanya perlu digali. Di balik kesuksesan dan kekayaan yang ia miliki, Sarah tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia masih sering mengunjungi pesantren Ustazah Aisyah, tempat di mana ia menemukan ketenangan dan kekuatan. Ia juga menjaga hubungan baik dengan Pak Ridwan, ayah angkatnya, yang selalu menjadi sosok ayah yang paling ia cintai. Mereka adalah keluarga sejati, keluarga yang dibangun di atas dasar kasih sayang dan ketulusan, bukan uang atau status sosial. Sarah kini hidup dalam kebahagiaan yang tulus. Ia tidak lagi mencari cinta dari seorang pria, melainkan dari keberaniannya sendiri. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita, yang melihatnya sebagai contoh nyata bahwa kesuksesan tidak datang dari harta, tapi dari hati yang kuat dan jiwa yang berani. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang padat, Ibu Rita dan Dina merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup tanpa harga. Mereka tidak lagi memiliki apa-apa. Rumah mewah, mobil, perhiasan, dan semua aset mereka telah disita. Mereka terpaksa tinggal di sebuah kontrakan sempit, yang sangat jauh dari kehidupan glamor yang mereka impikan. Ibu Rita, yang dulu selalu memandang rendah orang lain, kini harus bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk mendapatkan uang. Sementara Dina, yang dulu selalu sombong dan angkuh, kini bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Mereka hidup dalam penyesalan yang mendalam. Mereka seringkali membicarakan Sarah, betapa bodohnya mereka telah mengusir berlian yang bisa membuat mereka kaya raya. Kita bodoh, kita bodoh. Bisik Dina. Kenapa kita tidak sadar? Ya, kalau dia itu pemiliknya? Kenapa kita buta? Dina, jawab Ibu Rita, air matanya menetes. Hukuman terberat bagi mereka bukanlah penjara, melainkan hidup dengan penyesalan, hidup dengan kehinaan, dan hidup dengan kesadaran bahwa kebahagiaan yang mereka inginkan telah mereka hancurkan sendiri. Di sisi lain, Danu telah berhasil membangun hidupnya kembali. Ia menolak tawaran ayahnya untuk kembali bekerja di perusahaan. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa sukses tanpa bantuan siapapun. Ia memulai dari nol, bekerja di sebuah bengkel kecil milik sahabatnya. Ia bekerja keras, dan dalam setahun, ia telah menjadi seorang manajer bengkel yang sukses. Ia tidak lagi mengejar harta, tapi mengejar kebahagiaan dan ketenangan hati. Ia telah menjadi laki-laki yang lebih baik, laki-laki yang berani bertanggung jawab. Suatu hari, Danu sedang berada di sebuah acara amal, untuk menyumbangkan sebagian gajinya. Ia melihat Sarah. Sarah berdiri di atas panggung, memberikan pidato tentang pentingnya membantu sesama. Danu menatapnya dari kejauhan. Sarah tidak lagi seperti dulu. Ia kini terlihat lebih bahagia, lebih kuat, dan lebih bersinar. Danu tersenyum. Ia tidak lagi menyesali kepergiannya. Ia merasa bangga pada Sarah. Ia merasa bangga, karena ia pernah menjadi bagian dari hidup wanita luar biasa itu. Ia tahu, ia tidak akan bisa kembali. Tapi ia juga tahu, ia telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak datang dari uang, tapi dari hati yang tulus dan jiwa yang bersih. Setelah acara selesai, Danu memberanikan diri untuk mendekati Sarah. Sarah. Sapa Danu, suaranya pelan. Sarah menoleh. Ia tersenyum, senyum yang tulus. Danu, kamu di sini? Iya. Aku ingin menyumbangkan sebagian uangku untuk yayasanmu, jawab Danu. Kamu terlihat sangat bahagia, Sarah. Aku bahagia, Danu. Aku menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya, jawab Sarah. Ia menatap Danu. Kamu juga. Danu mengangguk. Aku juga bahagia, Sarah. Aku menemukan diriku yang sebenarnya. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah mengajarkan aku tentang arti hidup, tentang arti kejujuran, dan tentang arti cinta yang sesungguhnya. Sarah mengangguk. Danu, aku sudah memaafkanmu. Aku juga sudah memaafkan diriku sendiri, jawab Danu. Mereka tersenyum. Tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi rasa sakit. Hanya ada ketenangan dan kedamaian. Mereka tahu, mereka tidak akan bisa kembali bersama. Tapi mereka juga tahu, mereka akan selalu menjadi teman. Mereka berpisah, melangkah ke jalan mereka masing-masing. Sarah kembali ke hidupnya yang penuh dengan kesuksesan, dan Danu kembali ke hidupnya yang penuh dengan ketenangan. Mereka telah menemukan akhir yang baru, sebuah akhir yang jauh lebih indah dari yang pernah mereka bayangkan. Kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan tentang seberapa tulus hati kita.
Jangan pernah merendahkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu siapa mereka yang sebenarnya. Dan penyesalan yang datang terlambat tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang.